Silakan duduk Bapak Ibu Saudara-saudara. Shalom. Kasih tepuk tangan sekali lagi untuk Tuhan Yesus. Setiap bulan kita merayakan apa yang disebut dengan perjamuan kudus. Bapak Ibu, kadang-kadang mungkin karena kebiasaan orang merayakan perjamuan kudus, kadang-kadang hilang rasa hormat atau hilang makna daripada perjamuan kudus. Tetapi saya hanya mau sampaikan bahwa perjamuan kudus itu bicara satu kalimat, yaitu kasih Tuhan. Saudara-saudara, kita hidup ini karena kasih Tuhan. Kita hidup karena rencana Tuhan, dan lebih tepat adalah anugerah Tuhan yang saya wakilkan dengan kata kasih Tuhan. Namun pertanyaannya adalah, kalau kita ambil roti, ambil anggur, kita makan, kita minum, pernahkah kita bertanya sebentar di dalam hati kita, mengapa Tuhan mau tebus dosa kita? Mengapa Tuhan mau mengampuni dosa kita? Mengapa Tuhan mau menyelamatkan kita? Sebenarnya sederhana. Pertama, karena dasar Dia mencintai dan mengasihi kita. Tetapi lebih daripada itu, saudara-saudara, ada satu tujuan Tuhan dalam hidup kita. Karena itu saya beri tema sore hari ini, alasan kita melayani Tuhan, alasan kita harus melayani Tuhan, karena kasih Tuhan kita telah mengalaminya. Jadi saudara-saudara, saya mau ajak kita untuk melakukan satu hal yang seringkali kita lupa untuk lakukan, yaitu memberi waktu, memberi hidup untuk melayani Tuhan. Saudaraku, saya coba bawa untuk kita, kepada kita sekalian, untuk bisa ada di titik ini, hidup untuk melayani. Dasar kita hidup melayani karena kita telah mengalami kasih Tuhan. Yang setuju katakan amin. Bapak Ibu saudara-saudara yang diberkati Tuhan, kita baca dalam Lukas pasal yang ke-8. Kalau saudara baca ayat ini, saudara, ayat ini muncul daripada firman Allah. Saya salah tekan. Saudara, kalau lihat baik-baik, sebenarnya firman Tuhan ini terambil dari Lukas pasal yang ke-8 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-3. Saudara lihat ini, Lukas pasal 8 ayat 1 sampai 3, 3 ayat saja. Di dalam Lukas ini hanya ada 3 ayat. Maksudnya di dalam Lukas 8 ini hanya ada 3 ayat. Coba kita baca sama-sama. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan keliling kota, dari kota ke kota dan dari desa ke desa. Untuk apa, saudara? Memberitakan kerajaan Allah. Ke-12 murid-muridnya bersama-sama dengan Dia. Lalu kalau saudara baca ayat yang selanjutnya, ayat yang kedua, dan juga beberapa orang perempuan yang telah disembuhkan dari roh-roh jahat atau berbagai penyakit, yaitu Maria yang disebut Magdalena, yang dibebaskan dari 7 roh jahat. Maria Magdalena ini bukan kayak kita, kayak Jerry Adu, ada famnya, ada Ibu Yanti Betty, ada fam Betty-nya. Tapi Maria Magdalena ini, katanya Magdalena itu dari kata Magdala, satu kampung yang bernama Magdala. Jadi dia adalah wanita yang bernama Magdalena, atau Maria Magdalena, maksudnya Maria dari Magdala, yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat itu. Yohana istri Kusa, bendahara Herodes. Siapa Herodes, saudara? Raja. Susana, ya betul ya, Susana dan banyak perempuan lain. Perempuan-perempuan ini melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Nah, saudara, tadi saya bilang, kasih Tuhan yang kita alami berupa keselamatan, berupa kebaikan Tuhan, kita masih ada, kita masih hidup, harusnya ada satu balasan kita kepada surga, kepada Tuhan, yaitu Anda harus melayani Tuhan. Nah, pertanyaannya adalah, kalau saudara lihat di sini baik-baik, Yesus memberitakan Injil, Yesus melayani Tuhan, Yesus melayani pekerjaan Allah. Karena itu, saudara, kita tidak bisa bilang begini, saya orang Kristen, saya percaya Yesus, saya mengalami kasih Tuhan, tapi saudara tidak punya waktu untuk melayani Tuhan. Kita harus melayani Tuhan. Amin. Nah, mengapa saudara harus melayani Tuhan? Satu, karena perintah firman Allah untuk terus bernyala-nyala melayani Tuhan. Dalam Roma 12 ayat 11 dikatakan apa? Jangan hendaklah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala
dan layanilah Tuhan. Jadi melayani Tuhan bukan hanya karena kasih Tuhan telah kita alami, tapi melayani Tuhan adalah program surga. Nah, kalau namanya program pemerintah biasanya kita harus ikut. Nah, ini program surga. Program surga adalah melayani Tuhan. Amin. Saudara dengar baik-baik, melayani Tuhan adalah program surga karena itu dia berfirman. Nah, pertanyaannya, siapa yang harus melayani? Pendeta, majelis, saudara-saudara yang ada di altar ini, yang main keyboard, yang main musik, penerima tamu, apakah mereka saja yang melayani? No. Pelayanan itu bicara tentang semua yang mengatakan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat. Semua yang tadi saya katakan yang telah mengalami kebaikan Tuhan. Saya tanya saudara, berapa banyak yang mengalami kebaikan Tuhan? Angkat tangan. Kalau saudara mengalami kebaikan Tuhan, harus memilih untuk melayani Tuhan. Ada banyak cara untuk kita bisa melayani Tuhan. Tapi begini saudara, yang diberkati Tuhan, apa yang harus menjadi dasar saudara dan saya harus melayani Tuhan? Pertama, mereka yang harus melayani Tuhan, atau lebih tepat, siapa yang harus melayani Tuhan? Dengar, yang harus melayani Tuhan yang pertama adalah mereka yang telah dipilih dan ditetapkan Tuhan untuk apa? Layani. Nah, ini bukan bicara tentang jadwal yang setiap minggu saudara dapat di layar. Oh, pagi yang melayani Ibu Aplonia, yang melayani Ibu Yanti Betty, yang melayani Kak Rian mungkin, tetapi yang saya maksud di sini penetapan yang bukan dibuat oleh manusia. Penetapan untuk melayani Tuhan itu ditetapkan oleh Tuhan. Nah, saudara-saudara, coba kita baca ayat 1, saudara. Coba kita baca ayat 1 dari Lukas pasal 8. Perhatikan ini kata bagus sekali. Tidak lama sesudah itu, Yesus berjalan berkeliling kota, dari kota ke kota, dari desa ke desa, memberitakan kerajaan Allah. Ini dia melayani, dan dia mau bawa roh ini, roh melayani ini kepada siapa, saudara? Kedua belas muridnya bersama-sama dengan dia. Bersama dalam hal apa dalam konteks ini? Melayani. Nah, siapa para murid ini? Ya tentu yang dimaksudkan di sini waktu itu si siapa? Yudas belum berkhianat ya. Dia dipilih oleh Yesus untuk apa? Melayani Tuhan. Pertanyaannya, saudara murid Yesus atau tidak? Saya tanya ulang, saudara murid Yesus atau tidak? Murid Tuhan, kita semua murid. Waktu saudara dengar firman Tuhan, saudara sedang diajar oleh firman Tuhan. Waktu saudara sedang diajar firman Tuhan, saudara adalah murid. Makanya dalam Matius 28 ayat 19 sampai 20 dia bilang apa? Pergi, jadikan sebuah bangsa, satu kata muncul, murid itu. Saudara dengar, jadi ketika saya sampaikan Injil, saya sampaikan firman Tuhan kepada seluruh orang, kepada jemaat, saya sedang memuridkan Anda. Tanpa sadar kita disebut sebagai, dia tidak bilang pergi jadikan semua pendeta, tapi dia jadikan semua murid. Nah, dalam konteks ini, murid-murid apakah mereka pangku tangan, duduk santai? Tidak. Murid-murid dipilih bukan sekedar untuk menikmati kasih kebaikan Tuhan, berkat, tapi murid-murid dipilih untuk melayani Tuhan. Coba saudara baca ulang nanti pulang. Matius 28 ayat 19-20. Pergi jadikan semua bangsa muridku. Jadi ketika saudara percaya, dibaptis, serahkan diri kepada Tuhan, Anda murid. Dan ketika Anda murid, wajib melayani Tuhan. Amin. Jadi setiap kita adalah orang-orang yang dipilih Tuhan. Saudara dengar ini statement saya, dengar ini. Anda dipilih Tuhan untuk melayani, bersyukurlah. Karena ada orang yang dipilih dunia untuk ada di dalam kejahatan. Kita ini kan dipilih, enak duduk di bawah AC, kipas angin, melayani Tuhan. Ada orang dipilih bukan oleh Tuhan, dipilih oleh dunia, setan dan kuasa kegelapan untuk buat kejahatan, dan sekarang mereka dipilih untuk ada di penjara. Dan di sana kipas angin tidak betul. Saudara dan saya dipilih terhormat melayani altar Tuhan dan banyak pelayanan lain. Saat orang lain kesakitan, menderita di rumah sakit, Anda pilih yang mana? Pilih di rumah sakit atau pilih melayani Tuhan? Saya mau jadi murid dan saya mau melayani Tuhan saat saya sehat, saat saya kuat. Karena orang lain dipilih justru saat-saat di mana mereka dalam keadaan yang justru terbalik dari apa yang kita alami.
Saudara, saya pikir-pikir, sekarang ini ada perlombaan untuk Tuhan pilih. Satu, Tuhan pilih untuk melayani Tuhan. Raja di atas segala raja, penuh kemuliaan. Tapi dunia juga sedang cari murid-muridnya untuk jadi penjahat, untuk jadi pengacau. Dan mereka berakhir di penjara, mereka berakhir di penghukuman yang tidak enak, dipermalukan. Tapi kita dipilih sebagai murid untuk melayani Raja di atas segala raja. Ada amin. Saya kadang-kadang lihat ya orang-orang yang dipilih jadi orang-orang khusus, misalnya ajudan wali kota, ajudan gubernur, ajudan presiden. Mereka bangganya luar biasa. Salah satu ajudan Presiden Jokowi kemarin yang terkenal namanya siapa lagi? Bukan. Ajudannya Prabowo. Siapa namanya yang ganteng-ganteng itu? Yang terkenal siapa? Teddy. Wow, Teddy, dia bangga. Saya pikir orang omong-omong dia ada makam pujinya. Hanya dia kayak berlutut sebentar di Prabowo sebelah. Tapi saya percaya di dalam hati ada makam puji luar biasa. Itu kita saja nih ajudan wali kota yang kota kecil saja. Coba saudara jadi ajudan. Orang bukan hanya lihat wali kota, orang akan lihat, wih itu ajudan pengganteng lagi. Itu ajudan tuh. Oh itu saya percaya dia kelihatannya ada seperti wibawa, tidak lihat saudara, tapi di dalam hati, wah betul dia orang omong beta ya. Nah pertanyaan saudara, harusnya saudara bangga. Saudara bukan dipilih jadi ajudan presiden, tapi saudara dipilih melayani raja di atas segala raja. Nah saudara ini menjadi alasan kita untuk terus melayani Tuhan dan tidak boleh bosan-bosan untuk melayani Tuhan. Amin. Yang kedua, saudara, saya bilang di sini, mungkin kita merasa saya tidak perlu melayani karena saya tidak dipilih. Saya bukan murid. Tadi saya sudah kasih tahu, Matius 28, 19, 20 kita murid yang pantas melayani. Tetapi tadi Ibu Yanti memulai dengan ayat ini dalam memimpin pujian tadi. Kalau saudara baca di dalam 1 Petrus, ya, saudara, sorry, saya salah tekan terus, saya pakai alat baru jadi saya belum terlalu itu. Saudara lihat ini baik-baik, 1 Petrus pasal 1. Oh sorry, bukan ini, saudara lihat ini baik-baik. Kalau saudara lihat baik-baik di dalam ayat yang ke ini bukan. Saya coba bawa saudara gini, ini masih sudah poin kedua. Nah, kalau saudara baca di dalam bagian firman Tuhan yang lain, tadi saya lupa kopi. Dikatakan kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang raja, umat kepunyaan Allah sendiri. Untuk apa, saudara? Untuk memberitakan apa? Nah, coba. Untuk memberitakan apa? Hah? Oh tidak izin. Untuk memberitakan apa? Kebesaran Tuhan, kebaikan Tuhan di dalam hidup kita. Yang setuju katakan amin. Nah, karena itu saudara dipilih. Bukan hanya pendeta Jerry Adu sebagai gembala dipilih untuk melayani. Bukan hanya saudara-saudara yang ada di depan, kita semua dipilih melayani. Ya, banyak hal yang bisa kita lakukan untuk bisa melayani Tuhan. Tadi pagi kita cari dana, jual daging babi, saudara. Ada yang tidak melayani di altar, tapi masak-masak di belakang, itu cuma melayani Tuhan. Amin. Tadi sore anak-anak menyiapkan gedung ini, Anda pun sedang melayani Tuhan. Nah, sudah saya tidak akan lama di situ. Tapi yang kedua, ini alasan atau siapa yang harus melayani. Kalau pertama mereka yang semua disebut murid, pengikut Tuhan, harus melayani Tuhan. Tapi yang kedua, mereka yang telah merasakan, telah mengalami apa? Mujizat daripada Tuhan. Saudara-saudara, orang yang harus melayani Tuhan bukan hanya murid, tapi mereka yang telah mengalami mujizat Tuhan. Coba kita baca ayat yang kedua. Bukan hanya para murid yang disuruh melayani, dan juga beberapa perempuan yang telah disembuhkan dari apa? Roh jahat atau berbagai penyakit. Kalau ini mujizat, saudara, yaitu Maria yang disebut Magdalena yang telah dibebaskan dari 7 roh jahat. Saudara, ini semua bicara apa? Ayat 2 ini mujizat. Orang ini diperintahkan oleh Tuhan, mereka bukan diperintahkan,
Tapi mereka ambil inisiatif untuk melayani Tuhan. Siapa? Dikatakan perempuan-perempuan. Ya, perempuan itu akhirnya disebut salah satunya adalah Maria Magdalena. Kenapa tidak sebut, dia hanya menyebut perempuan-perempuan, lalu dia menyebutkan satu nama. Kan kalau perempuan-perempuan harusnya dia sebut Novi, Magdalena, Mary, Julie, gitu. Tapi saya pikir kenapa dia yang lain dia hanya sebut perempuan, yang satu ini dia sebut namanya. Yang mengalami mujizat ini namanya Maria Magdalena. Kesimpulan saya sederhana. Dia sedang bilang banyak perempuan, tapi yang paling besar mengalami mujizat ini Maria Magdalena ini. Karena yang lain mungkin 1-2 roh jahat yang keluar dari mereka. Maria ini 7 itu angka sempurna. Berarti kalau mujizat paling terbesar dialami dari semua perempuan, mujizat paling besar dialami siapa? Maria Magdalena. Jadi Maria Magdalena sedang menggambarkan kita yang mengalami mujizat Tuhan di dalam hidup kita. Kita ini kan hidup ini karena mujizat. Betul tidak? Kita hidup ini karena mujizat tidak? Mujizat. Apalagi kita yang sudah jadi orang tua ini, kalau saudara yang muda-muda belum merasa bahwa hidup ini mujizat. Kenapa hidup mujizat? Kita ini kan gaji, antara gaji dengan pengeluaran ini kan tidak seimbang. Betul ya Ibu Yanti? Bayar rumah kah? Bayar anak-anak pun sekolah kah? Makan kah? Padahal kalau ikut ukuran dunia, ikut ukuran apa lagi? Standar gaji ini namanya apa lagi? UMR. Kita ini rata-rata orang Kupang ini, kalau dibanding UMR kita jauh, antara UMR dengan pengeluaran kita ini jauh sekali. Tapi kenapa anakmu tetap sekolah, kamu tetap makan, kamu tetap hidup, bahkan kadang-kadang bajumu lebih bagus? Itu artinya apa? Hidup ini mujizat. Bukankah ini hidup ini mujizat? Betul toh? Karena kalau ikut matematika harusnya gaji kayak kita yang kasih sekolah ini minimal gaji kita 15-20 juta. Tapi coba, kalau kita pun jemaat semua gaji minimal 15-20 juta, gereja kita bukan begini. Tapi kenapa Anda masih makan, minum, anak-anak sekolah tiba-tiba Bapak Gembala besok pimpin ibadah syukur wisuda, makan tidak jelas tapi anak bisa wisuda. Apa satu kata? Mujizat. Setiap hari kita alami mujizat. Ada amin. Saya tahu bahwa saudara mungkin tidak tahu anak-anak terlalu banyak, tapi lupa orang tua, lupa mama, lupa bapak, tiap malam berdoa tua, besok tidak tahu. Dia tidak mau kasih tunjuk di lupa muka, tapi sebenarnya dia pun susah terlalu banyak. Jadi kalau engkau bisa makan, engkau bisa hidup, sekolah, ingat satu kata, mujizat. Dan perempuan-perempuan ini sadar, oh mujizat sudah terjadi, saya harus melayani Tuhan. Amin. Tetapi katanya mujizat terbesar itu bukan sekedar sembuh dari sakit. Banyak orang setuju mujizat terbesar adalah waktu dia mati di atas Golgota, tembus saudara, menyelamatkan saudara. Itu katanya mujizat terbesar. Kalau Anda setuju itu, berarti tidak ada satu orang pun yang alasannya tidak bisa melayani Tuhan. Karena kalaupun Anda belum pernah disembuhkan dari kanker, dari tumor, tapi Anda pernah ditebus oleh Tuhan, ini mujizat terbesar. Saya tulis di sini, mujizat terbesar adalah saat kita diselamatkan Tuhan dari maut. Sekarang begini, di logika, saudara dengar begini. Tapi saya baca dulu ayatnya. 1 Petrus 1 ayat 18-19. Sebab kamu tahu bahwa kamu telah ditebus dari cara hidupmu yang sia-sia, yang kamu warisi dari nenek moyangmu. Itu bukan dengan barang yang fana, bukan pula dengan perak atau emas, melainkan dengan darah yang mahal, yaitu darah Kristus yang sama seperti darah anak domba yang tak bernoda dan tak bercacat. Mengapa orang menyebut bahwa keselamatan itu mujizat terbesar? Sebab begini dia logika, saudara dengar baik-baik. Kenapa disebut keselamatan itu mujizat paling terbesar? Kalau tadi mujizat paling terbesar adalah disembuhkan dari 7 roh jahat, betul ya? Lalu mengapa orang selalu mengatakan keselamatan adalah mujizat terbesar yang kita terima selama kita hidup di dunia? Begini dia logika. Keselamatan itu kan pindahkan dari maut, dari mati menjadi hidup. Harusnya mati di neraka, tapi kita dipilih untuk hidup di surga. Saya kasih tahu saudara, ada orang yang mungkin disembuhkan dari tumor.
Saya pernah dengar orang sembuh dari kanker, tapi 5 tahun kemudian, 10 tahun kemudian dia meninggal dengan kanker lagi. Berarti mujizat itu bukan mujizat terbesar. Dia pernah mengalami 5 tahun, 10 tahun yang lalu dari kanker. Betul, mujizat terbesar dialami sehingga dia bisa hidup 10 tahun. Tapi saudara tahu, akhirnya dia mati juga. Menurut Alkitab kita diselamatkan, satu kali dia tebus, kita hidup kekal selama-lamanya. Kalau begitu mana lebih besar? Tadi hanya sekedar masih panjang umur sehingga dia hidup 10 tahun, atau saudara ditebus dan kita tidak mati lagi untuk selama-lamanya, tapi kita hidup selama-lamanya. Mujizat mana yang lebih besar? Keselamatan. Kalau Anda tidak percaya bahwa mujizat paling terbesar adalah saat engkau diselamatkan dari kematian, saya kasih bukti adalah, mari saya bawa saudara di bulan apa biasa ke Rote, bulan angin bulan Juli, nanti saya bawa saudara, nanti itu gelombang angka kita pidatang begini, baru saudara rasa ketika saudara tiba di Rote, semua akan berkata, wih puji Tuhan, baik tuh, untung Tuhan jadi beta selamat. Itu belum mati, baru ombak main saja, kita pun rasa mati sekuat. Bebas dari itu saja saudara tahu, kita rasa bersyukur luar biasa, kita rasa ini mujizat. Mau lebih parah lagi, saya ajak saudara naik pesawat di bulan petir, gempa bumi sedang terjadi, baru di atas. Pas mau mendarat, tak usah bilang dia kasih mati kita. Baru pilot bilang begini, Bapak Ibu saudara, kita akan mendarat, tapi kami harus beritahu bahwa cuaca di Kupang lagi tidak baik-baik, angin kencang sekitar berapa kilometer per jam, dan kemungkinan pesawat akan agak sedikit terbentur dan pesawat tidak akan tenang dengan jalan yang damai. Pas saudara bilang ini, Tuhan tolong Tuhan, istri anak ada tunggu di beta. Nah kalau saudara pernah alami itu, saya pernah ada alami itu di Batam. Waktu kami pergi ke kongres, itu pesawat itu saya bilang, Tuhan, saya pakai alasan rohani, saya bilang, Tuhan ini kan banyak pendeta di sini, saya tersatu saya. Kalau Tuhan bisa bawa saya turun ikut kongres, kan saya mau dilantik Tuhan. Masa beritanya, oleh karena ke kongres seorang pendeta dari Kupang mati. Tapi saudara tahu itu adalah hal yang paling menakutkan di atas pesawat kalau di Sukoya. Ditambah berita-berita, saudara tahu, setenang apapun, sebenarnya yang paling bergoncang katanya bukan pesawatnya, yang paling bergoncang pada saat itu adalah jantung dan hati saudara. Tapi kalau saudara mendarat dengan baik, memang sedikit banting, saudara tahu semua orang, itu belum mati, hampir mati diselamatkan, kita rasa itu mujizat. Alkitab tidak bilang kita ditebus diselamatkan, bukan hampir mati, sudah mati. Roma 6 ayat 23 bilang apa? Upah dosa adalah maut. Kita ini sudah mati, tapi Tuhan selamatkan kita hidup kembali. Kita lebih dari orang-orang sakit kanker disembuhkan. Kita lebih, itu sebabnya, ini alasan mujizat terbesar. Kalau begitu, Maria Magdalena yang sadar dia mengalami mujizat, dia memilih melayani Tuhan. Anda harus melayani Tuhan. Setiap saudara yang ambil perjamuan kudus setiap bulan, Anda yang harus melayani Tuhan. Tidak ada paksaan untuk saudara melayani, Anda yang harus melayani Tuhan. Yang berikut saudara, yang ketiga sebagai poin terakhir, siapa mereka yang harus melayani Tuhan? Kembali, apakah pendeta, apakah para murid, apakah mereka saja mengalami mujizat Tuhan? Yang terakhir saya dapati dalam ayat 3 sebagai ayat terakhir. Perhatikan ini baik-baik, ini nama-nama, ini perhatikan, bukan saya yang bilang, ini perhatikan nama-nama. Yohana istri Kusa, siapa dia? Bendahara. Bendahara siapa? Herodes, kalau sekarang bendahara presiden, tidak main-main. Bendahara. Orang itu kalau saudara kerja itu berlomba pegang bendahara, karena bendahara disebut tempat basah alias banyak uang. Ini orang bukan orang uang sedikit ini. Bendahara tidak tanggung-tanggung, bukan bendahara gereja sidang jemaat Allah Nazaret yang uang hanya sedikit. Ini bendahara Herodes, uang banyak. Lalu satu namanya Susana. Rupanya orang-orang yang ada nana di belakang itu
Mungkin yang itu yang membuat orang karang lagu na 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 na, karena yang menghari Yohana Susana. Nah, saya tak untung ya, saya tahu saya di jemaat kita tidak ada nama Yohana ya, tidak ada. Susana juga tidak ada. Tapi banyak kali orang hanya tren-tren kasih nama Susana. Hei, kalau kasih nama Susana yang biasa dipanggil Susan, Yohana yang biasa dipanggil Ana atau Yoho, itu harus melayani Tuhan. Nah, itu tidak berarti yang nama Yohana dan Susana saja. Semua yang saya beli poin tadi adalah semua yang mengalami dan merasakan berkat Tuhan, Anda harus melayani Tuhan. Lalu sahabat-sahabat, Susana dan banyak perempuan, bukan hanya anak-anak saja tadi, tapi semua perempuan. Yang perempuan angkat tangan dulu supaya saya tahu. Yang perempuan. Misalkan sekarang ini kan orang harus tahu mana perempuan. Yang mana perempuan? Saya mau lihat perempuan. Yang mana wanita? Bingung kan perempuan mana wanita mana. Tapi sudahlah, saya bilang saya gini. Dan banyak perempuan lain, perempuan ini apa perhatian kata ini? Melayani rombongan itu dengan kekayaan mereka. Saudara lihat, Tuhan kasih jabatan bendahara. Tuhan kasih di bawah kata apa? Kekayaan. Artinya apa? Berkat ini semua nih. Tapi berkat itu semakin dikasih, bukan sekedar maaf kita makan minum pakai. Kalau saudara dikasih berkat itu, Tuhan sedang pesan melayani Tuhan. Kasih tepuk tangan itu Tuhan. Sekarang saya tanya saudara, saudara diberkati tidak? Kadang-kadang kita diberkati, tapi kadang-kadang kita suka banding dengan orang lain pun berkat, akhirnya kita lupa bahwa kita sendiri diberkati. Contoh, mungkin kita tidak punya mobil, ya kan? Tapi coba banding orang di bawah kita. Kita tidak punya mobil, tapi minimal kita punya makan. Karena ada orang sudah tidak punya mobil, tidak punya makan. Ada banyak pengemis-pengemis yang tidak bisa makan, harus mengais dari tempat sampah. Kalau saudara mengatakan saya tidak punya mobil, saya tidak punya makan, minimal saudara punya rumah. Entah itu kecil, entah besar. Kalau saudara mengatakan saya hanya punya rumah kecil, saudara harus tahu berapa banyak orang kos miliknya orang. Kalau saudara kos, kalau saudara merasa saudara bukan orang yang diberkati, berapa banyak orang yang jangankan kos, mau bayar kos tidak mampu. Berarti setiap kita tidak ada alasan bahwa tidak ada orang yang diberkati. Semua kita telah dan mengalami berkat Tuhan. Nah, siapa dia? Orang-orang ini mereka memilih melayani Tuhan. Berkat itu saya selalu bilang tidak selamanya uang. Napas adalah berkat Tuhan. Napas hidup adalah berkat Tuhan, ya kan? Saudara tidak ada duit, saudara tidak ada makan yang melimpah, gudangmu tidak penuh dengan beras berkarung-karung, tapi saudara tarik napas enak. Berapa banyak orang yang tidak dikasih berkat napas hidup dengan baik. Pergilah ke rumah sakit, mereka punya makan, bahkan orang-orang kaya yang makanannya sudah stok-stok di belakang, ya, mulai dari daging apa semua ada, tapi di rumah sakit tarik napas satu kali saja dia harus bayar. Kalau saudara napas saudara belum bunyi, itu kebaikan dan berkat Tuhan. Kan ada orang itu dia tarik napas bunyi di rumah sakit. Saya dari tadi belum dengar saudara pun napas. Kalau sampai ada saudara harus maju untuk kita doakan. Tapi dari tadi saya belum dengar, betul kan? Ya dia bunyi waktu saudara tidur. Itu normal. Tapi saudara tahu ngorok pun bagi saya itu berkat Tuhan. Karena ngorok itu ada dua jenis. Anda harus tahu ngorok itu ada berapa jenis? Dua. Ada ngorok yang dianggap normal, yaitu saudara yang pada umumnya tidur ngorok. Tapi ada orang yang ngoroknya itu tanda bahwa dia sudah apa? Saudara tahu tidak kalau orang sudah apa namanya itu? Sudah koma itu, salah satu tandanya adalah ngorok. Saya punya ipar satu dia ngorok, jadi dia pun anak-anak bilang, wah su mama tadi malam sudah bisa tidur, jadi dia tidur. Ternyata dia ngorok itu pergi sampai dia mati. Istri saya pergi ke belakang, ini ngorok bukan ngorok ngorok biasa, ini ngorok koma ini. Lalu kami bawa dan dia koma sampai mati. Jadi
Kalau ada suami ngorok, kes bangun dia, lu ngorok ini yang mana? Kasih jelas. Nah, tapi biasanya ngorok itu ada dua jenis, dan lihat dari dia kalau sakit. Kalau dia sakit parah, lalu dia ngorok, itu bahaya. Ya. Tapi kalau saudara ngorok, itu ingat baik-baik. Kalau masih ngorok yang pertama nomor 1 itu, Anda harus berterima kasih kepada Tuhan. Makanya saya sering khotbah di mana-mana saya bilang, kalau ada istri merasa terganggu suaminya tidur ngorok, bertobat. Karena ngorok itu adalah satu saat saudara akan rindu ngoroknya suami saudara. Ini hari saudara terganggu, ih Bapak Tuhan kita sendiri bisa tidur. Sehingga satu waktu katanya ada ibu yang berdoa, Tuhan tolong Bepu laki ini hilangkan dia pengorok. Satu waktu tiba-tiba dia bangun pagi dia menangis. Orang tanya kenapa? Saya berdoa untuk suami pengorok hilang, tapi Tuhan ambil satu kali dan dipu orang. Nah, saudara, ngorok itu akan menjadi berkat kalau saudara sadar. Ya biar sudah. Akhirnya itu ibu bilang begini, Tuhan kalau tahu begitu biasa dia ngorok tapi dia masih tidur di Bepu sebelah, daripada dia pengorok hilang, dia orang juga hilang. Saya kasih tahu saudara, ini mungkin ilustrasi yang bagi saya lucu, tapi bagi saya ini satu teguran untuk kita. Ngorok saja bisa jadi berkat, kan? Biar Bapak Tua pernah dengar, beta pernah dengar Bapak Gembala khotbah. Lebih baik mulai sekarang biar dia mau ngorok. Yang penting dia penapas masih ada. Daripada saudara bebas dari ngorok bisa tidur, tapi Anda sedih karena kehilangan orang yang dicintai. Berkat juga. Kalau begitu sekali lagi, tidak ada alasan satu manusia pun yang berkata tidak diberkati. Karena napas adalah berkat Tuhan. Amin. Saudara jalan normal, bangun pagi saja itu berkat Tuhan. Karena ada orang yang malam tidur, besok pagi orang cerita bilang, Bapak Tua tidur, bangun pagi tiba petosanya ada lagi. Saudara orang masih bilang, Bapak Tua tidur, tapi bangun. Puji Tuhan, tanya Bapak Tua di mana? Ada di kantor. Ada banyak orang bangun lalu tanya di mana? Tadi jam 4 saya tahu. Bapak Tua mungkin lupa ambil napas, kok dia mati. Kalau gitu hidup ini berkah. Saudara dengar, saudara bisa jalan saja itu berkah. Karena ada orang itu, Anda belum merasa ya, tingkat asam urat terlalu tinggi, sehingga dia jalan, dia turun saja, dia bilang Bapak itu kasih turun kaki di lantai saja, setengah mati. Betul ya? Saya punya saudara yang kalau dia suka kena asam urat itu, jangankan kasih turun kaki, orang sonto dengan jari saja dia berteriak. Lu ini bukan hanya sonto, sutampeleng dulu belum bangun juga kan. Berarti kita ini menikmati berkat Tuhan. Kita masih sehat, di jalan masih aman. Sekali lagi begini, beta tutup. Hidup ini adalah berkat, hidup ini adalah mujizat, hidup ini karena kita telah dipilih Tuhan. Pesan saya sederhana, layanilah Tuhan. Tuhan memberkati. Mari kita bangkit berdiri dan kita akan ambil perjamuan kudus, kita berdoa bersama-sama.